Oke, mari kita urai ini. Biasanya saat kita melihat struktur dunia nih, ada semacam ekspektasi akan presisi. Betul, kayak sebuah arsitektur bangunan yang sangat kokoh ya. Iya, Anda melihat aliansi raksasa, ada fakta pertahanan gabungan. Dan kita semua tuh merasa aman karena cetak birunya jelas banget. Kalau negara A diserang, negara B, C, dan D bakal datang membela. Sangat rapi. Sangat terprediksi. Tapi, nah ini tapinya. Ketika Anda melangkah masuk ke dalam realitas krisis global yang sedang meledak sekarang ini, tiba-tiba cetak biru itu seolah dibakar habis tepat di depan mata kita. Lenyap begitu saja. Aliansi besar ternyata bisa bernilai nol saat tembakan pertama benar-benar diletuskan. Dan itulah yang bakal kita bedah dalam eksplorasi mendalam kita hari ini. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan, siapkan diri Anda. Kita akan menyelami sebuah analisis yang lumayan provokatif dari pakar urusan internasional, Gilbert Doctorow. Ya, analisis yang dia sampaikan dalam diskusinya bersama Glenn Dixon. Betul sekali. Materi ini tuh menelusuri efek domino yang luar biasa dari konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, dan bagaimana getarannya meruntuhkan semua asumsi dasar kita, mulai dari Moskow sampai ke garis depan peperangan di Ukraina. Dan harus ditekankan di awal ya, analisis Doctorow yang kita bedah ini sangat belak-belakan. Sangat tajam. Ya, pandangannya memotong habis narasi arus utama, penuh dengan kritik tajam terhadap tokoh dan negara-negara tertentu. Makanya, justru karena itu, tugas kita di sini bukan untuk membela atau menyerang pandangan tersebut, apalagi memihak sayap politik manapun. Kita murni cuma mau menguji logikanya. Membedah mekanismenya ya. Tepat. Jadi, pertanyaan terbesarnya nih, bagaimana bisa aliansi global yang selalu diagung-agungkan di berita, tiba-tiba berubah menjadi sekedar macan kertas saat dunia berada di ambang kekacaan? Untuk memahami runtuhnya ilusi itu, kita harus mulai dari pemicunya dulu di Timur Tengah. Analisis ini menyoroti bahwa tatanan hukum internasional itu sebenarnya sudah hancur. Hancur gimana maksudnya? Doctorow secara spesifik menunjuk pada pergeseran radikal kebijakan Amerika Serikat. Ini terutama terakselerasi di bawah kepemimpinan Donald Trump. Washington tidak lagi berpura-pura bermain dengan aturan diplomatik. Oh, mereka buka topeng gitu ya? Betul, mereka beralih sepenuhnya pada prinsip might makes right, bahwa siapa yang punya kekuatan militer terbesar, ya dialah yang menentukan kebenaran. Tunggu, bukannya negara adidaya emang selalu menggunakan kekuatan mereka buat memaksakan kehendak? Apa bedanya sama dekade-dekade sebelumnya? Bedanya ada pada level transparansinya dan pengabaian total terhadap fasad diplomasi itu sendiri. Fasad diplomasi. Iya, di masa lalu kan, kalau negara adidaya melanggar piagam PBB, mereka masih berusaha membungkusnya, pakai resolusi kayak koalisi antara bangsa atau alasan hukum internasional. Sekarang, pendekatan itu ditinggalkan, tindakan sepihak dilakukan secara terbuka, menantang dunia untuk merespons. Wow. Ini berarti penghancuran terang-terangan terhadap norma yang selama ini menahan negara lain untuk nggak bertindak sembarangan dong. Tepat sekali. Dia langsung berdiri, nendang papanya ke udara, dan nantang pemain lain di ruangan itu buat membalas. Analogi yang pas. Tapi di tengah papan catur yang terbalik itu, Iran malah memunculkan fenomena yang sangat aneh. Aneh bagaimana? Pusat komando mereka kan diserang habis-habisan oleh AS dan Israel. Menurut logika militer konvensional, infrastruktur mereka itu seharusnya lumpuh total. Harusnya rata dengan tanah kan? Iya, tetapi Iran justru menunjukkan ketangguhan asimetris yang sama sekali mengubah kalkulasi perang modern. Analisis ini memaparkan fakta di lapangan bahwa meskipun berada di bawah tekanan militer yang ekstrim, Iran masih bisa mempertahankan kemampuan meluncurkan rudal. Rudal balistik 2 tahap itu ya? Benar, rudal dengan jangkauan 4.000 km. Weh, jarak 4.000 kilometer itu berarti mereka bisa mencapai Diego Garcia kan? Betul sekali. Dan bagi Anda yang mungkin belum familiar nih, Diego Garcia itu bukan sekedar pulau terpencil buat liburan. Itu adalah pangkalan militer raksasa Amerika Serikat di Samudra Hindia. Itu pusat proyeksi kekuatan tempur mereka. Dan kalau Iran bisa menyentuh titik itu, gelembung keamanan absolut AS di kawasan tersebut otomatis pecah. Gila. Kemampuan itu membuktikan kalau Iran sama sekali nggak membiarkan diri mereka dilumpuhkan. Namun, senjata rahasia mereka yang sebenarnya itu bukan rudal, Oh iya? Terus apa? geografi dan ekonomi.
Mereka memegang kendali atas Selat Hormuz. Kalau mereka terpojok, mereka punya tuas untuk memblokir selat tersebut. Dan itu bisa menghentikan atau bahkan menghancurkan fasilitas produksi hidrokarbon di seluruh Timur Tengah. Masuk akal. Jadi, mekanisme perlawanannya itu bukan tentang siapa yang punya tank paling banyak. Iran nggak perlu menang perang konvensional terbuka ngelawan AS atau Israel. Nggak perlu sama sekali. Mereka cuma perlu nyandra keran energi dunia. Kemampuan buat memicu krisis ekonomi global secara instan ini ternyata jauh lebih efektif daripada sistem pertahanan udara secanggih apapun. Tapi, ini memunculkan kejanggalan yang luar biasa. Kejanggalan apa? Iran melakukan semua perlawanan asimetris ini sendirian. Di mana sekutu besarnya? Dan di sanalah letak kejutan terbesar dari analisis ini. Kehampaan luar biasa dari kekuatan Blok Timur. Ya kan? Kemana perginya Rusia dan Tiongkok? Maksud saya, Iran itu tergabung dalam BRICS. Mereka juga anggota Shanghai Cooperation Organization atau SCO. Betul. Narasi yang selama ini kita dengarkan, organisasi-organisasi ini tuh dibangun sebagai fondasi dunia multipolar, semacam payung keamanan mutlak buat nandingin hegemoni Barat. Kenapa pas Iran benar-benar diserang, payung itu nggak terbuka? Jawaban singkatnya karena payung itu secara militer ternyata tidak pernah ada. Nggak pernah ada? Analisis Dr. Rom menelanjangi realitas brutal ini. Saat krisis memuncak, respons dari Kremlin dan Beijing itu nyaris nol. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dideskripsikan cuma mengeluarkan pernyataan-pernyataan normatif. Cuma ngeluh doang, gitu. Iya, sekedar mengeluhkan situasi tanpa ada proyeksi kekuatan nyata. Tiongkok juga ngelakuin hal yang sama dengan bahasa diplomatik yang ekstra hati-hati. Nggak ada kapal perang Rusia yang dikerahkan buat mecah formasi lawan, nggak ada intervensi militer Tiongkok. Tunggu. Kalau BRICS terbukti nggak punya kekuatan militer buat melindungi anggotanya, berarti selama ini Tiongkok dan Rusia pakai BRICS murni cuma buat gertakan psikologis, bukan aliansi pertahanan sejati kayak NATO. Itulah realitas yang sekarang mulai disadari. Bahkan oleh publik Rusia sendiri. Publik Rusia sadar soal ini. Sangat sadar. Yang paling mengejutkan, televisi pemerintah Rusia belakangan ini mulai secara terbuka mengakui kalau nilai BRICS dan SCO saat ini pada dasarnya adalah nol. Ya nol dalam hal memberikan perlindungan keamanan. Wow, pengakuan terbuka di TV nasional. Iya, organisasi-organisasi tersebut ternyata murni arsitektur ekonomi. Semacam alternatif jangka panjang untuk IMF atau Bank Dunia, tapi bukan fakta pertahanan militer. Jadi, negara-negara yang mengira mereka tergabung dalam aliansi saling melindungi nyawa dan kedaulatan, tiba-tiba terbangun dalam kenyataan bahwa mereka sendirian. Disinilah bagian yang sangat menarik. Bayangkan Anda berada di posisi ini. Anda gabung ke klub eksklusif karena Anda dijanjikan keamanan kolektif. Tapi pas rumah Anda diserang, anggota klub yang militernya paling berotot cuma berdiri di luar pagar, menggelengkan kepala, terus merilis surat pernyataan prihatin. Menggemaskan sekaligus mengerikan, kan? Sangat. Namun karena Rusia dan Tiongkok sibuk dengan kehati-hatian diplomatik, analisis ini menunjuk pada satu aktor tak terduga yang tiba-tiba mengambil alih panggung. Betul, aktor yang mengisi kekosongan tersebut secara radikal adalah Korea Utara. Nah, ini dia. Bagaimana bisa negara dengan ekonomi yang terisolasi, yang ukurannya jauh lebih kecil, tiba-tiba jadi pemain kunci yang melampaui manuver Rusia dan Tiongkok? Ini membawa kita pada pemahaman tentang apa yang sebenarnya berharga di era perang modern. Utusan dari parlemen Rusia, Duma, bahkan dilaporkan terbang ke Beijing secara khusus. Ngapain mereka ke Beijing? Untuk membahas arsitektur pertahanan baru, sebuah aliansi 3 arah. Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Wow, Korea Utara duduk sejajar sama 2 raksasa itu. Kenapa bisa? Alasannya sangat sederhana. Di saat Moskow dan Beijing sibuk merangkai kata, Pyongyang bertindak. Menurut analisis ini, mereka adalah pelaku, bukan sekedar pembicara. Mereka memproduksi dan mendistribusikan perangkat keras militer mematikan yang benar-benar mengubah kalkulasi di lapangan. Bertindak seperti apa tepatnya nih? Apa yang mereka kasih ke Iran? Analisis ini mengindikasikan kalau Korea Utara secara aktif menyuplai amunisi dan teknologi asimetris. Secara spesifik, yang sedang dibahas adalah penyebaran drone bawah air nirawak. Drone bawah laut? Iya, dan ini bukan senjata biasa. Ini adalah teknologi dengan biayanya yang relatif rendah, tapi didesain spesifik buat menyelinap di bawah sistem radar konvensional. Tujuannya, menghancurkan kapal induk senilai miliaran dolar. Astaga.
Ini benar-benar ngerubah cara kita melihat hierarki kekuatan militer. Rusia, yang katanya punya kekuatan militer nomor 2 di dunia, cuma netesin air mata buaya dan ngirim simpati diplomatik. Sementara Korea Utara malah ngedistribusiin teknologi yang bisa nenggelamin simbol supremasi Amerika Serikat di lautan. Ironi yang luar biasa besar. Tapi, kepasifan Kremlin ini pastinya nyiptain tekanan yang luar biasa besar dong di dalam negeri Rusia sendiri. Nggak mungkin orang-orang elit di sana pada diam aja lihat kelemahan ini. Angka terjadi di bawah pemerintahan Vladimir Putin. Tokoh-tokoh yang selama ini jadi corong Kremlin mulai hilang kesabaran. Secara publik, Secara publik, Vladimir Solovyov, salah satu pembawa acara TV paling berpengaruh di Rusia, dan Alexander Dugin mulai menyerang strategi lambat Kremlin. buat Anda yang belum tahu, Alexander Dugin ini bukan sekedar filsuf biasa. Dia sering disebut sebagai arsitek ideologi ekspansionis Rusia modern, dan posisinya secara politis itu sangat kebal. Terutama setelah putrinya tewas dalam serangan bom mobil yang diyakini sebenarnya menargetkan dirinya. Iya, statusnya nyaris tak tersentuh. Dugin ini punya modal sosial sebagai semacam martir yang bikin dia bisa ngeritik tanpa takut dibungkam. Tapi apa tepatnya yang mereka kritik dari strategi perangnya Putin? Mereka mengecam keras obsesi Putin yang terus mencoba menyeimbangkan semua kepentingan. Dr. Rowe menganalisis kalau Putin ini tampaknya nggak bisa melepaskan insting masa damainya, di mana dia pengen terus jadi perantara, pengen berpegangan tangan dengan semua orang. Main aman terus ya? Betul. Dan ada juga faktor demografis spesifik yang disoroti dalam analisis ini. Ada sekitar 2 juta pemegang paspor ganda Rusia-Israel. Dr. Rowe berargumen kalau Putin punya bias kehati-hatian terhadap Israel karena demografi ini. Tunggu dulu, dorong balik dikit nih. Bukannya selama ini taktik Putin yang berteman dengan semua pihak, itu punya tuas di Israel, di Iran, di Eropa, bukannya itu justru dianggap sebagai kejeniusan diplomasi multifaktor? Kenapa tiba-tiba strategi jadi perantara untuk semua pihak ini malah dianggap sebagai kelemahan fatal? Karena mekanisme bertahan hidup dalam krisis eksistensial itu sangat berbeda dengan diplomasi masa damai. Saat ekonomi normal, jadi sahabat semua orang itu mendatangkan investasi. Masuk akal. Tapi ketika dunia berada di ambang Perang Dunia Ketiga, Anda nggak bisa berdiri diam di tengah jalan tol saat 2 truk besar lagi melaju kencang ke arah satu sama lain. Anda bakal tertabrak dari kedua sisi. Jadi ketabrak dua-duanya karena nggak mau milih jalan. Dan Dr. Rowe tampaknya keras banget ya soal siapa yang sebenarnya dilindungi Putin di dalam negeri. Sangat keras. Dia menilai demografi elit pemegang paspor ganda tersebut, dia menyejajarkannya secara ideologis dengan tokoh liberal pro-barat di masa lalu, seperti Anatoly Chubais atau kelompok oposisi kayak janda Alexei Navalny. Disamakan dengan mereka. Iya, Dr. Rowe menyebut orang-orang ini sebenarnya adalah musuh Moskow, bukan teman. Chubais misalnya, itu kan arsitek privatisasi Rusia di era 90-an yang sangat pro-barat. Bagi kelompok garis keras Rusia, melindungi faksi-faksi yang pro-barat di tengah perang terbuka melawan barat, itu sama saja bunuh diri strategis. Kalau kita ikuti logikanya Dr. Rowe di sini, status adidaya Rusia tuh sedang disabotase oleh keengganan pemimpinnya sendiri buat mutus tali dengan masa lalu. Nah, di satu sisi kita lihat Blok Timur ngalamin krisis identitas dan kelumpuhan militer. Tapi, mari kita geser lensa kita. Blok Barat, khususnya Eropa, harusnya kan jadi contoh solidaritas yang solid. Seharusnya begitu. Tapi analisis ini membedah dengan tanpa ampun gimana kondisi Eropa saat ini justru sama kacaunya. Mereka terjebak dalam jaring kemunafikan dan kesalahan kalkulasi strategis mereka sendiri. Contohnya gimana tuh? Contoh paling mencolok ya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Kebijakan utamanya kan bersikeras memotong total impor gas dari Rusia. Dalihnya moralitas dan kemandirian. Oke, memutus suplai dari negara yang sedang berkonflik sama Anda, di atas kertas sih itu masuk akal banget. Di atas kertas ya, tapi masalah mekanismenya. Infrastruktur energi Eropa itu butuh volume raksasa yang nggak bisa diganti dalam semalam. Dengan ditutupnya keran gas dari Rusia, Eropa harus mengalihkan ketergantungannya ke wilayah selatan. Ke Timur Tengah? Tepat. Tapi sekarang, konflik antara AS, Israel, dan Iran ini mengancam suplai dari jalur tersebut. Hasilnya, Eropa terpojok. Mereka sekarang sepenuhnya bergantung pada suplai gas alam cair atau LNG dari Amerika Serikat. Jadi, apa arti dari semua ini bagi Anda? Menggunakan analogi keseharian, ini tuh kayak Anda marah pada penyedia internet di rumah karena praktik bisnis mereka bermasalah.
Anda putus kontrak demi kemandirian, tapi Anda lupa, satu-satunya penyedia internet lain di kota Anda itu cuma ada satu, dan mereka tahu persis Anda nggak punya pilihan lain. Dan mereka menyandra Anda dengan harga selangit. Betul, Anda malah berakhir disandra provider monopoli dengan kontrak yang mencekik. Analogi penyedia internet itu sangat akurat buat menjelaskan tuas kekuasaan yang kini dipegang Washington. Ketergantungan absolut pada LNG Amerika ini bukan sekedar urusan dagang loh, ini adalah senjata geopolitik. Senjata geopolitik yang kuat banget pastinya. Iya, mengubah terminal gas menjadi LNG itu butuh infrastruktur miliaran dolar. Sekali Eropa terkunci dalam sistem itu, mereka nggak bisa keluar. Amerika Serikat dan sumber kita secara khusus menunjuk pada potensi kembalinya Trump, kini punya pengaruh politik absolut buat memaksakan kesepakatan dagang. Eropa jadi nggak berkutik. Sama sekali. AS cukup mengancam mau ngurangin kuota ekspor LNG mereka di musim dingin dan ekonomi industri Eropa bakal runtuh seketika. Berarti Eropa secara nggak sadar udah melumpuhkan kedaulatan industri mereka sendiri dong. Terus, gimana para pemimpin Eropa merespons kenyataan pahit ini di belakang layar? Apa mereka murni digerakkan oleh ideologi buta, atau sebenarnya ada pragmatisme yang disembunyikan? Disinilah analisis ini membongkar retaknya solidaritas dan kemunafikan yang terjadi. Dr. Rowe menyoroti manuver Perdana Menteri Belgia sebagai contoh sempurna. Manuver seperti apa? Di depan publik, di depan ratusan mikrofon jurnalis di Brussel, retorikanya sangat heroik. Dia bilang, dukungan 100% untuk Ukraina, tidak ada kompromi dengan Rusia, retorika ini sangat penting buat kampanye politiknya supaya bisa mimpin Komisi Eropa. Kampanye cerdik, tapi di ruang tertutup ceritanya beda. Sangat beda. Sambil muasin selera publik yang anti-Rusia, dia sebenarnya lagi nyiapin jalan buat normalisasi hubungan dengan Moskow pasca konflik. Dia mulai ngedorong narasi soal perjanjian damai sejati, bukan sekedar gencatan senjata sementara. Kenapa dia main dua kaki kayak gitu? Karena dia dan banyak pemimpin Eropa lainnya tahu persis secara matematis kalau industri Eropa nggak bakal selamat tanpa akses balik ke energi murah Rusia. Mereka harus ngutuk Rusia di publik hari ini sambil diam-diam nyiapin pintu belakang buat bisnis lagi besok. Di depan publik, di depan ratusan mikrofon jurnalis di Brussel, retorikanya sangat heroik. Dia bilang, dukungan 100% untuk Ukraina, tidak ada kompromi dengan Rusia. Retorika ini sangat penting buat kampanye politiknya supaya bisa mimpin Komisi Eropa. Kampanye cerdik, tapi di ruang tertutup ceritanya beda. Sangat beda. Sambil muasin selera publik yang anti-Rusia, dia sebenarnya lagi nyiapin jalan buat normalisasi hubungan dengan Moskow pasca konflik. Dia mulai ngedorong narasi soal perjanjian damai sejati, bukan sekedar gencatan senjata sementara. Kenapa dia main dua kaki kayak gitu? Karena dia dan banyak pemimpin Eropa lainnya tahu persis secara matematis kalau industri Eropa nggak bakal selamat tanpa akses balik ke energi murah Rusia. Mereka harus ngutuk Rusia di publik hari ini sambil diam-diam nyiapin pintu belakang buat bisnis lagi besok. Realisme sinis tingkat tinggi. Sungguh rumit. Dan ngomong-ngomong soal realisme, semua benang merah dari Timur Tengah, krisis aliansi, perpecahan Eropa, ini semuanya bermuara dan berdampak langsung secara fisik pada 1.0. Medan perang Ukraina. Betul. Bagaimana mekanismenya sebuah ledakan di langit Israel bisa merenggut nyawa prajurit Ukraina yang ada di parit? Jawabannya ada pada rantai pasokan militer global yang kapasitasnya ternyata sangat terbatas. Geopolitik saat ini tuh kayak sistem bejana berhubungan. Maksudnya saling tarik-menarik? Iya, konflik antara AS, Israel, dan Iran itu kan butuh intersepsi ratusan rudal dan drone. Buat ngejatuhinnya, AS dan sekutunya harus nembakin rudal pencegah dari sistem pertahanan udara, kayak Patriot. Masalah terbesarnya adalah, pabrik senjata di barat itu nggak bisa nyetak rudal Patriot secepat nyetak uang. Kapasitas industrinya lambat ya. Berarti setiap rudal pertahanan yang ditembakkan di Timur Tengah
Itu secara harfiah adalah satu rudal yang dikurangkan dari jatah pengiriman ke Kiev. Tepat sekali. Ini pukulan telak yang merugikan Ukraina. Dan kekosongan pertahanan udara di Ukraina itulah yang sekarang sedang dieksploitasi habis-habisan oleh Rusia. Bagaimana situasi di lapangannya? Di lapangan, analisis ini mencatat kalau Rusia lagi bersiap untuk serangan musim panas besar-besaran menuju Sloviansk. Dan mereka manfaatin alam. Daun-daun musim semi yang rimbun itu dipakai jadi pelindung alami buat nyembunyiin alat berat mereka dari armada drone Ukraina. Tapi tunggu. Kalau kita baca klaim dari Presiden Zelensky kan sering dibilang kalau Rusia ngalamin kerugian yang masif banget. Katanya sampai 1.000 pasukan per hari. Bukannya itu berarti strategi Rusia ini jadi senjata makan tuan? Angka 1.000 korban per hari itu memang diangkat oleh Dr. Off, tapi dia memandangnya dengan keraguan analitis yang mendalam. Dalam perang psikologis adalah hal yang umum untuk memproyeksikan kerugian Anda sendiri ke kubu musuh. Jadi maksudnya itu proyeksi kerugian Ukraina sendiri? Analisis ini menyimpulkan begitu. Tingginya angka tersebut justru lebih mencerminkan tingkat atrisi atau penyusutan parah yang lagi dialami pasukan Ukraina. Mengingat mereka saat ini kan memang lagi kekurangan peluru artileri, perlindungan udara, dan rotasi personel tempur. Wah, ini suram banget. Tapi meski analisis ini tampaknya sangat kritis terhadap prospek kemenangan Kiev, apa mereka sama sekali mengabaikan perlawanan dari pasukan Ukraina di garis depan? Sama sekali tidak. Dan ini poin krusial untuk menjaga objektivitas. Meski rangkai pasokan mereka lagi dihancurkan oleh dinamika geopolitik global, Dr. Ross secara terbuka mengakui determinasi dan keberanian taktis militer Ukraina. Mereka bertempur dengan berani. Sangat berani. Di titik-titik tertentu, seperti di front Zaporizhia, Ukraina mampu meraih beberapa sukses lokal. Mereka memfokuskan sumber daya mereka yang terbatas itu untuk menembus titik lemah Rusia. Ini pertanyaan sintesis nih. Apakah ini bukti kalau dalam konflik geopolitik modern, kemenangan tuh nggak lagi ditentuin oleh siapa yang punya pasukan atau taktik terbaik, melainkan siapa yang rantai pasokannya nggak keganggu sama perang di benua lain? Pada akhirnya, keberanian taktis kan nggak bisa mengalahkan matematika industri logistik di garis depan sepanjang 1.200 km. Itulah realitas pahit perang gesekan. Rusia perlahan memegang keuntungan strategis murni karena kapasitas industri dan rantai pasokan domestik mereka yang jalan 24 jam. Meski begitu, analisis ini juga nekenin kalau pergerakan mereka itu sangat lambat. Bukan invasi kilat ya? Bukan. Selama berbulan-bulan operasi berdarah, Rusia cuma mampu nguasain tambahan sekitar 5 hingga 8% di wilayah Donetsk. Ini adalah proses penggilingan lambat yang menghancurkan kedua belah pihak, tapi pada akhirnya berpihak pada siapa yang punya pabrik amunisi paling kebal dari gangguan luar. Luar biasa. Eksplorasi hari ini benar-benar membongkar cara kerja mesin dunia yang tersembunyi. Mari kita bikin ringkasan cepat dari temuan mengejutkan ini. Dunia nyata ternyata sama sekali nggak terbagi secara rapi jadi blok timur dan barat kayak yang diajarkan di buku teks. Semuanya abu-abu. Dunia terbukti rapuh saat krisis meledak. Justru negara kecil dengan kemampuan asimetris, kayak Iran dan Korea Utara yang ngambil peran penentu. Di sisi lain, Eropa terjebak dalam permainannya sendiri. Dan konflik di satu sudut dunia langsung melucuti persenjataan di sudut lainnya. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, wawasan pamungkasnya adalah ini. Di era di mana aturan internasional sudah mati, kemampuan sebuah negara untuk bertahan hidup secara mandiri itu segalanya. Kemandirian absolut ya? Betul. Mengendalikan makanannya sendiri, energinya sendiri, dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan musuh secara asimetris. Itu jauh lebih berharga daripada status keanggotaan di aliansi besar manapun. Tatanan lama udah nggak relevan, dan papan caturnya udah ditendang. Ini ngasih kita satu pemikiran provokatif terakhir untuk Anda renungkan. Jika organisasi raksasa penyokong dunia kayak PBB, BRICS, dan Uni Eropa terbukti nggak berdaya saat tembakan pertama diletuskan, lalu siapa sebenarnya yang bakal melindungi negara Anda kalau krisis global benar-benar terjadi besok pagi? Sebuah pertanyaan yang menakutkan, tapi harus ditanyakan. Tepat. Kalau besok negara Anda kena blokade ekonomi total, apa aliansi di atas kertas itu bakal ngirim beras dan bahan bakar ke pelabuhan Anda? Atau mereka cuma bakal merilis surat pernyataan prihatin sambil melihat negara Anda runtuh dari dalam? Pikirkanlah, siapa yang sebenarnya megang kendali atas kunci bertahan hidup Anda. Terima kasih kepada Anda yang telah bergabung dalam eksplorasi mendalam ini. Teruslah kritis, teruslah bertanya, dan sampai jumpa.